Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak pengurus masjid tadi lah daun salam, santri tadi lah daun salam bulo. Aku nak pantun juga boleh bu? Daun salam, daun keladi yang jawab salam saya doakan naik haji. Daun salam sayurnya kentang yang jawab salam aku doakan lunas hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala. Kok lemes? Duh, susah kalau ceramah lah jam tengah 10 nih. Ulang. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina. Yang sama kita hormati jajaran pemerintahan Kelurahan Ponorogo hadir mewakili Bapak RT. Kita doakan Pak RT sehat. Pak Bapak hadir tengah-tengah kita Bapak Wali, Pak Walijan maksudnya. Pak Walijan, Ketua Pengurus Masjid, juga kepada seluruh santri, trim kru daripada Safari Dakwah, serta ibu-ibu, bapak-bapak, para tim suksesnya Rasulullah sallallahu alaihi. Ibu, kalau jadi tim suksesnya DPR, tim suksesnya wali kota, kadang-kadang lah jadi lupa, kadang-kadang lah jadi lada ingat. Tapi kalau jadi tim suksesnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agak kita ditunggui di hari kiamat. Ada ibu-ibu Masjid Muhsinin, kata Pak pengurus masjid, lah dari pagi buat bolu, lah dari pagi buat lapis sampai malam masih bertahan juga. Mudah-mudahan yang datang ke sini masuk surga. Kita salawat dulu. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Enak tak bu? Adem tak artinya? Adem. Daripada nyanyi kemana, kemana, kemana. Kata laki udah kemana-mana, sinilah. Daripada nyanyi itu sambil nyuci piring. Salatullah salam ala toha rasulillah rasul. Salatullah salamullah ala habibillah. Piring bersih pahala dapat. Sambil nyapu. Ya Rasulullah salamun ya Rafi Asya. Lantai bersih pahala. Marah sama lakinya. Salatullah salamullah. Daripada banting piring, daripada banting gelas yang belum lunas, lemak kita solawatan. Adik-adik tadi tuh. Seneng gak punya anak-anak ini? Seneng. Ketika seni sudah diperkosa, ketika seni sudah dijadikan ladang dosa, ketika seni dijadikan DJ, ketika seni dijadikan alat sebagai pemecah daripada pikiran anak, masih ada anak yang galak baca doa, masih ada yang galak anak-anak solawatan, maka bersyukur. Pada semut merah, malu nak cewekan semut merah, tingguan semut merah, malu masian. Mas sekarang dah lah tahun 2000-an lain lagi.
Elvi Sukasih, cubit-cubitan, oi cubit, lah rusak ngajak cubit-cubitan bulo. Nambah lagi lagu Cinta Satu Malam bulo, Cinta Satu Malam. Nah, hafal masalahwatan gimbe tadi. La ilaha illallah. Lagi 2010 lagu lagi. Manu Cicak Rowo. Aku sih. Lagu udah bocor lagi, ada lagi, abang. Nah sampai jatuh surban aku. Ada lagi lagunya abang. Mari bercinta. La ilaha illallah. Kalau anak-anak kita dididik buat cak ini, siapa lagi yang nak nerusi Maulid Nabi? Siapa lagi yang nak ikut memeriahkan atau mengagungkan Nabi? Ndak katek lagi. Lagu lah rusak. Di luar lah dirusak dengan HP. Maka generasi cak inilah yang akan kita didik. Ini aku belum ceramah. Lah tengah 10. Aku ada 4 poin. Sikok poinnya sejam. Jadi kita kira-kira balik ini jam 1. Galak bu? Galak lah aku balik. Bonum ceramah jam 1. Yang pertama, dengerin, ibu, Rasulullah itu adalah contoh yang sempurna dan contoh yang paripurna. Man uji Pak RT, aku RT, Rasulullah dulu penjabat juga. Aku polisi, Rasulullah dulu juga taktik perang. Aku rumah tangga, Rasulullah punya anak, punya istri. Rasulullah sama macam kita. Dalam kitab Sama'il Muhammadiyah mengatakan Rasulullah itu adalah basarun lakal basar, manusia tapi tak cak manusia biasa. Rasulullah berludah tak? Rasulullah ludah juga. Tapi ludah Rasulullah dengan ludah kita beda. Ludah Rasulullah, dengerin bu, pas Abu Bakar di Gua Hira melindungi Rasulullah, Abu Bakar itu tersengat tangannya kala jengking, diem bae, pucet wajahnya. Rasulullah tanya, Abu Bakar, ngapa kau ni pucat? Rasulullah, aku ini digigit kala jengking. Apa ujar kata Rasulullah? Sini. Diludahi sama Rasulullah. Cuh, dikusep. Nah, tidak fokus dengan aku ini, lah fokus sama hadiah ini. Ibu, ada 3 orang yang sakit hati. Ibu, ada 3 orang yang sakit hati. Yang pertama, laki diambil uang, sakit hatinya itu. Yang kedua, punya duit dipaling uang, sakit hati. Yang ketiga, uang ngomong tidak didengerin, sakitnya anakku. Laju lupa aku sampai mana tadi itu. Dah. Dikosok-kosok lah sama Rasulullah. Diludahi. Dikosok-kosok, sembuh. Jangan ludah Pak Walijan melepuh. Ludah aku melepuh juga. Ludah Rasulullah lain. Itulah basarun lakal basar. Rasulullah itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Rasulullah berkeringat tak? Rasulullah berkeringat. Keringatnya cak kasturi. Diriwayatkan Sayyidah Aisyah itu ketika Rasulullah belum pulang ditunggu Rasulullah itu. Ditunggu Rasulullah datang, suruh duduk dulu Rasulullah. Dikusaplah keringatnya di belakangnya punggungnya. Dikusap sama Sayyidah Aisyah dicium. Wangi kasturi. Nah, ibu-ibu mana bakti sama bapaknya, sama lakinya saya itu. Habis dari macul di sawah. Nah, sini Pak, sini. Rene Pak, Rene. Tak kusuk keringetnya. Cium keringetnya. Bau ketek. Lain, basarun lakal basar. Rasulullah itu manusia biasa, tapi tidak seperti manusia biasa. Banyak tentang Rasulullah itu, akhlaknya. Sayyidah Aisyah menyebutkan wa kana khuluquhul Quran, akhlaknya itu Rasulullah itu Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan law kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahra qabla an tanfida kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalaulah lautan itu dibuat tinta,
seluruh tinta itu dibuat-buat nulis tentang Rasulullah, tentang tafsir Al-Quran, maka tintanya itu habis, lautan itu habis, tafsirnya tidak akan selesai. Itulah akhlak Rasulullah. Ini anak-anak zaman sekarang hobinya lain. Yang dicintai bukan Nabi, yang dicintai artis Korea. Ada namanya si Jungkook lah, ada namanya Song Hae Heng lah. Semua itu artis Korea. Sibuk dia dengan artis. Apa kata Habib Umar? Manusia zaman sekarang itu adalah krisis daripada tauladan. Mereka ada tauladan tapi tidak galak ngikut. Sehingga apa? Di jalanan itu yang kita jingok, cewek-cewek itu Bu, yang kita tarik bajunya ke pucuk, yang bawah kejingoan, yang tarik ke bawah, yang pucuk kejingoan, tarik dua-duanya kejingoan kalau. Man ustad nih dijingok dosa, tidak dijingok embung ado. Itu kan sekarang akhlaknya sudah berubah lagi. Tak mikir dia tentang Sayyidah Aisyah, tak tahu dia tentang Sayyidah Aisyah, tak tahu dia tentang Sayyidah Fatimah. Yang dia tahu Ayu Ting Ting, yang dia tahu Laudia Cynthia Bella, yang dia tahu Lesti Bilar. Itu yang mereka tahu. Tentang Sayyidah Aisyah nol, tentang Sayyidah Fatimah nol. Datang ke masjid nol. Padahal datang ke ini ada berkahnya Ibu, ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Dunia ini halalnya saja nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ibu ketua pengajian di sini? Ibu ketua pengajian ada? Tak kate? Mana ibunya? Mana? Oh, ibu ketua pengajian. Ada tak? Ibu yang di sini nih Bu, lah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kumpul galau, malaikat lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini ibu-ibu masjid kelurahan dari Muhsinin ini malam-malam Maulid Nabi, jam tengah 10 masih belum bubar, kata malaikat. Apa kata Allah? Coba cingoi lagi, lah bubar belum? Dicingoi. Allah bukan tidak tahu, Allah itu maha tahu. Tetapi sebagai wujud rasa kasih sayang Allah kepada hambanya, Allah memerintahkan kepada malaikat, turun malaikat ke Masjid Muhsinin ini, nyari. Masya Allah, ibu-ibu dengan berbagai warna jilbab, kata malaikat. Ada hitam, kuning, coklat, biru, abu-abu, polkadot. Ada yang masih ngutang, ada yang melunas. Datang malaikat, lapor sama Allah. Ya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak al-Muhsinin, Pak RT-nya ada juga. Dia maulid Nabi, muji Rasulullah, ada baca Quran, ada dia tadi menampilkan anak-anak yang terdidik. Apa kata Allah? Ushidukum ya malaikat, ketahuilah wahai malaikat, inni qad ghafartu lahum. Sampaikanlah kepada mereka warga kelurahan Ponorogo ini bahwasanya aku telah mengampuni segala dosa-dosanya dan aku telah mengabulkan segala permintaannya. Minta dalam hati ibu, ini majelis yang sakral. Ya Allah, sumpah aku nih, duit dak kate, sawah lah dak panen, laki masih nak main judi. Tolong ya Allah, ya Allah, besok ini ada rentenir datang, aku nak sembunyi kemana ya Allah? Minta sama Allah. Allah maha pengasih pada malam ini. Ibu-ibu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya insyaallah. Jadi semuanya yang di sini nih, Bu, saya lanjut tadi, ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Dunia ini halalnya saja nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu datang ke sini bawa jilbab-jilbab ini, Masya Allah, nanti akan dihisab. Saya kasih contoh satu. Ibu siapa namanya, Bu? Hah? Ibu Zikri. Hah? Bu Sri. Aduh, Bu Sri. Bu Sri, sini kata malaikat. Apa malaikat? Ditimbang amal baik Bu Sri ini. Kata malaikat, nah kurang seon Bu Sri ini timbangan baiknya. Dan neraka, kata malaikat.
Masuk neraka Bu Sri. Datang jilbabnya tadi, edek 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 edek. Apa kata jilbabnya? Malaikat, apa jilbab? Aku jilbab Bu Sri. Dia tuh baik nih wongnya. Lah buat bulu lapis untuk muhsinin. Dia datang pengajian. Apa iya? Iya. Tanyalah brosnya. Cantiknya itu depannya. Iya. Iya. Maka kata malaikat, sudah ditimbang lagi, Bu Sri masuk surganya Allah gara-gara jilbab yang dipakai. Kita tidak tahu. Datang lagi ada ibu siapa Bu namanya? Ibu siapa? Hah? Hindun. Ibu Hindun. Sini. Kadai kata malaikat. Ditimbang Ibu Hindun mereka. Kurang 2 on ini caknya. Neraka Bu Hindun. Pas mas nak masuk neraka datang tas Bu Hindun tadi. Edek. Ya malaikat, aku tas Bu Hindun. Bu Hindun ini baik. Ngapa? Aku dibawa terus ke pengajian tas ini. Iya. Ngapa beratnya tasnya? Ada risolnya sama bolu lapis yang sisa dari dibawa. Tidak apa-apa. Gara-gara tas dan jilbab, Ibu Hindun sama Ibu Sri bertemu dalam swarga. Bareng kita di swarga Bu Sri katanya. Masuk surga Ibu Sri sama Bu Hindun. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Makanya Ibu, nak ngapo lagi gitu. Aku menceramah maulid ini tidak kalah ngasih dalil banyak-banyak, nyemangati Bu. Ayo ngaji Bu. Ayo nak ngapo lagi kita kalau kita tidak ngaji, kita nih galau-galau bakal mati. Orang kaya, orang miskin, Pak RT, Pak Walijan, yang ceramah agak dulu. Saya pun nyeramain kamu teman aku mati. Kayak lo, aku terakhir. Maaf Pak Walijan, kita doakan Pak Walijan panjang umur. Kita ini bakal mati Bu. Nak ngapo lagi kita? Nak berlomba-lomba nyari dunia, nak nyari kaya. Lah daftar dari tahun berapa kita kaya? Lah kaya apa belum? Belum. Karena manusia ini makhluk yang paling serakah sama makhluk yang paling tidak nerimo. Dikasih berapapun kurang, dikasih apapun nak minta lagi. Kalau bukan kita ingat sama kematian, nak ngapo lagi? Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha baik. Ibu, Allah itu senantiasa memperingatkan kita tobat. Saya tanya, rambut masih hitam, nikmat dari Allah apa bukan? Nikmat. Tapi lambat laun semakin tua rambut berubah atau tidak? Berubah. Nikmat dari Allah sekaligus peringatan dari Allah untuk bertobat. Sudahlah, lah putih rambut. Peringatan dari Allah. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Kaki dulunya kuat tak berjalan jauh. Kuat. Kaki aku ini kuat. Tapi 20 tahun ke depan ini nikmat. 20 tahun ke depan mungkin laba api son, fresh care, minyak angin, hot cream, basem. Sekamar tuh bau basem kalau. Kata ibunya, kata bapaknya, bau apa Bu? Basemnya. Lindungan kaki aku nih. Itu nikmat dari Allah sekaligus peringatan dari Allah untuk kita bertobat. Iya. Kita punya mata. Mata kita nih menjarak pandang aku sekarang jauh nih. Tapi 20 tahun ke depan mungkin aku inilah pakai kacamata. Mata mandang jarak jauh itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dikasih kacamata itu sekaligus peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertobat. Makanya bersyukur jadi umatnya Nabi. Senang kita jadi umatnya Nabi. Jangan sampai kita tidak dikenal oleh Nabi. Agak di padang mahsyar itu Bu, semuanya nak pengen syafaat dari Nabi. Wong India aca-aca ya Rasulullah, aca nih datang. Wong Amerika, come here. Kita wong jorene ya Rasulullah. Wong lingkungan hekak dah ya Rasulullah. Galanya pengen ketemu Rasulullah. Tapi pertanyaannya Rasulullah itu kenal dengan kita apa tidak? Rasulullah itu ngerti dengan kita atau tidak? Mandak ngerti, jangan harap kita disampeli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka setidaknya dengan acara Maulid Nabi ini menjadikan sebab nanti ibu-ibu, bapak-bapak diketemukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Sebagai bentuk pengaplikasian cinta itu adalah menjalankan perintah Allah. Sebagai bentuk kita dikenal dengan Rasulullah itu adalah menjalankan perintah Allah. Dan menjalankan perintah Allah itu adalah dengan sholat. Ibu, sholat itu bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Karena untuk mendapatkan surga Allah dengan cara memancing rahmat Allah. Dan salah satu memancing rahmat Allah dan dengan sholat. Sholat itu adalah cara kita memancing rahmat Allah agar mendapatkan surganya Allah. Makanya jangan ditinggal. Ibu-ibu yang masih menyusui misalnya, lagi nyusui anaknya, tidak tahu lagu apa tuh. Datang azan, Pak Walijan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata maknya? Demlah, sholat dulu, nak, tinggal dulu aja. Agak dulu, mak, ini kayak nangis. Agak dulu. Agak nangis, repot pula aku nak dengar lagi 2 kali. Kita tahan, Bu. Ketika kita meninggalkan sholat, ketika kita menyusui daripada anak kita, maka darah yang mengalir dari air susu itu menjadi daging, dan daging itu berpotensi menjadi sebab anak itu durhaka kepada orang tuanya. Kita tahan azan-azan, dak galak untuk sholat demi nyusuin anak. Coba kita kebelet mising. Datang, mama mesing dulu, mesing. Ditinggal anaknya kita demi mesing. Tahan demi mesing, sholat kita ditinggal. Tak mungkin kita bawa. Apa nak kita bawa semenjak ini? Tak mungkin. Kita tahan meninggalkan sholat demi anak. Ada lagi. Ibu-ibu yang sering rewang, nah ngaduk dodol. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang. Ya. Lanjut. Dulu aku sayang padamu, dulu aku memang sayang. Lanjut. Sampai keringat sama dodol itu bercampur kalau. Datang waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Pak Walijan, ganti dulu, Bu. Sholat dulu. Gek kerasin dodolnya dulu. Masih lemak, penyanyi ada musik pula nih. Agak dulu, dai. Lanjut terus. Datang kemek. Nah, Pak Walijan ganti dulu, nak kemek lu. Kita demi kemek tahan ganti untuk mengaduk dodol, tapi demi sholat agak dulu, masih mikir dodol. Makanya kita ini kalau nak ngandeli ibadah kita, ndak masuk surga. Kita ini nak ngandeli sholat kita, ndak masuk surga. Cara satu-satunya adalah dengan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kenal Bilal bin Rabah? Kenal tak? Siapa Bilal bin Rabah? Hah? Muazzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wongnya hitam, lebih hitam daripada aku. Karena cintanya kepada Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah. Ada cerita di dalam Al-Quran itu, Ashabul Kahfi yang tidur 300 lebih tahunnya. 300 lebih. Suatu saat Ashabul Kahfi ini karena takut dia bakal dicambuk, bakal diseksa sama kaum Romawi, karena dia menganut agama Ahadun Ahad yang Esa Allah Ta'ala, akhirnya dia naik ke pucuk gunung. Ketika perjalanan naik ke pucuk gunung, ketemu dengan anjing. Anjing tadi menjaga kambing yang sedang mengembala. Akhirnya apa? Saking cintanya tadi anjing sama Ashabul Kahfi, diikutilah. Kata pengembala tadi, wong tuh nak pergi ke gunung, jangan ikut. Masih ikut baik. Akhirnya anjing tadi memandang dengan pandangan Ashabul Kahfi itu cinta dia. Memandang cinta, ikutlah Ashabul Kahfi sampai ke gua, menjaga daripada Ashabul Kahfi dari kaum Romawi. Akhirnya apa? Allah tidurkan anjing dengan Ashabul Kahfi. Gara-gara dia cinta terhadap orang soleh.
Gara-gara anjing tadi seneng dengan orang soleh, pandangannya pandangan cinta dengan orang soleh, dia menjadi satu-satunya anjing yang masuk surganya Allah. Bagaimana kita muslim, muslimat, mukmin, mukminat yang dalam hati kita ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok kita galau-galau ini masuk surganya Allah. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku ini galau-galaunya nanti ibu masuk surganya Allah kecuali wong yang ndak galak. Siapa wong yang ndak galak? Dan dikasih tahu oleh Allah dan dikasih tahu oleh Rasulullah. Jalan ke surga ini Cina. Set, salat, zakat, haji, puasa. Baik dengan wong tua, baik dengan laki, baik dengan bini, masuk surganya Allah. Tapi ada yang mampir dulu bejoget tripingan. Ada yang mampir dulu minum tua, ada yang mampir dulu judi slot, ada yang mampir dulu selingkuh, ada yang mampir dulu jadi pelakor. Itulah ilaman abah yang dak galak masuk ke dalam surganya Allah. Salat, salat itu salah satu perintah Allah. Yang kedua apa? Aku nanya, ibu punya Al-Quran di rumah? Punya Al-Quran? Kapan dibukanya? Malah nak nikah, malah mati. Itu Quran yang dibuka. Tapi ayo sekarang, Ustadz, aku ni tak pacak baca Al-Quran. Tak apa-apa, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu Al-Quran. Bukan hitungannya satu, tetapi apa? Al-Quran itu satu kali baca 10 kali lipat. Bismillahirrahmanirrahim hitungannya per huruf. Ba satu, sa satu, mim, la tiga. Kita baca alif lam mim. Alif lam mim. Bukan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif lam mim itu alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Setiap satu huruf dijadikan 10 pahala. Ibu sambil nyender lah dapat 30 pahala. Cuma gara-gara baca alif lam mim. Baca sambil dengerin tadi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Daripada kita ngomongi wong, ini kadang masya Allah ibu-ibu rumpi ini, nah kadang di masjid be masih kepikiran ya. Ibu pakai baju pink, pakai jilbab pink, seragam. Itu baru ngambil kemarin, belum lunas. Tadi nginjok snack beraca ini. Nah, ini snacknya. Kita kadang sempat bergibah di masjid. Kita kadang sempat gibah di pengajian. Tapi no problem ibu. Tak masalah ibu bergibah di pengajian. Tak masalah ibu rumpi di pengajian. Fatbi'i sayyi'ata hasanata. Iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Insya Allah hati kita akan berubah. Tak apa-apa ibu nak ngerumpi, tak apa-apa. Tapi apa? Iringilah suatu kejahatan itu dengan kebaikan. Niscaya kita akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik, menjadi hamba-hamba Allah yang lebih istiqomah. Semoga ibu-ibu yang ada di sini ini istiqomah gala-gala. Amin. Amin. Jam berapa, Bu? Jam 10. Alamat ceramah sudah berhenti itu. Sikok lah besender, sikok lah nguap, sikok kakinya lah dem selonjor, sikok lah berubah tempat duduk. Malah cak ini, apalagi nunduk cak ini, sudahlah Ustaz, tak lagi ya nak ngomong lagi, lah jam 10 juga. Tapi tak masalah, jam 10, waktu kita tersita dengan anak-anak tadi yang tampil-tampil, tak apa-apa. Kita senang dengan anak-anak kita yang tampil tadi. Kita bahagia dengan anak-anak kita tadi yang baca doa. Kita beri tepuk tangan untuk ustadznya. Masya Allah, susah ibu, susah ngatur budak. Aku ngatur budak di Arisalah ibu, yang lah besak-besak ini pelarian. Dikejar ke lapangan, lari ke WC. Dikejar ke WC, lari ke plafon. Kejar ke plafon, lari ke belakang. Nah, ini sholawatan cak solehnya. Sampai pondok tidur di lemari.
Masya Allah. Maka susah didik anak-anak saya ini susah. Kita yang masrai, bayar dak didik anak jadi. Dak bayar. Dak bayar. Bayar. Alhamdulillah. Berarti ada jasa. Berapa bayarnya? 15.000. Lah paca doanya ibunya sampai mati. Allahumma gfirli dhunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai mati ini anak doain ibunya nanti. Ibunya lah ninggal masih ada 15.000 baik. Kita kadang les bahasa Inggris lah 300.000. Kita kadang les renang lah 500.000. Tapi dedek anak ngaji cuma 15.000. Alhamdulillah. Ada yang masih galak bayar. Makanya ibu, banyak anak-anak ini yang jadi polisi, banyak anak-anak yang jadi tentara, banyak anak-anak ini yang jadi dokter. Tapi ketika imannya tidak diisi, ketika hatinya tidak diisi dengan keimanan, maka dia dengan wong tuanya lupa. Ketika meninggal dunia, yang dipikirkan hanya harta. Saya pernah mendengar cerita dari Ustadz Das'ad Latif. Beliau disuruh mengafani jenazah. Anaknya jauh di sana. Ditelepon lah, Ustadz, emak aku ini meninggal. Tolonglah kafani, tolonglah urus. Aku tidak baca balik. Aku bayar berapapun Ustadz. Demi duit, emaknya ditinggal. Padahal yang menjadikan dulu emaknya. Maka dari itu, ibu didiklah anak ibu jadi polisi, boleh. Didiklah anak ibu jadi vokalis, boleh. Didiklah anak ibu jadi puitisi, boleh. Didiklah anak ibu jadi gitaris, boleh. Tapi ingat, tanamkan iman dalam dirinya, tanamkan berbakti kepada ibunya. Terkadang anak ini lupa kalau dia sukses itu orang tuanya yang ada di bawah yang mengusahakan dia sukses. Terkadang dia malu untuk mengakui ibunya karena dia sudah sukses, padahal ibunya lah yang membantu ia menjadi sukses. Yang kita butuhkan nanti di akhir itu bukan gitarisnya, bukan pangkat polisinya, tetapi ketika kita berbaring di rumah sakit, yang kita butuhkan adalah Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itu yang kita butuhkan, Ibu. Bukan jadi gitaris laju ketika kita sakaratul maut, mama aku persembahkan lagu di akhir hayatmu. Tidak kate. Mama, aku puisikan kepada engkau, kubuatkan puisi di akhir hayatmu. Tak kate. Tapi seakhir-akhirnya, sepinter-pinter anak kita, sepadek-padek anak kita, ujungnya yang kita butuhkan, yang kita usahakan, itu adalah doa dari anak untuk ibunya. Maka dari itu, didik anak ibu menjadi anak yang agamis. Didik anak ibu menjadi anak yang soleh. Bukan berarti di pesantren itu jadi ustadz galau. Tidak. Menjadi ustadz galau aku tidak laku. Bukan itu. Ada yang jadi dokter. Ke pesantren itu bukan nak jadi ustadz galau, tapi setidaknya dididik imannya. Makanya kami hadir di sini, datang bersama tim Safari Maulid ini, ingin menunjukkan, ini loh anak pesantren, bisa dia ngomong depan uang, bisa dia salawatan, bisa dia ceramah, bisa dia sukses. Sahabat kami tadi, Ustadz Akbar, ganteng dak? Ganteng dak? Ganteng. Lah ganteng, lah soleh, pintar ceramah, idaman mertuanya. Itu yang dipikirkan. Ganteng beliau, soleh beliau. Itu yang kita butuhkan. Makanya yang ke pesantren itu bukan jadi kiai baik, tapi jadi galau-galaunya cuma nak menanamkan keimanan. Makanya kalau ibu ada anak, ayo bareng-bareng ke Arisalah. Ada ini, semuanya itu dari Arisalah. Multimedianya anak-anak Arisalah, sound systemnya anak Arisalah, yang hadroh anak Arisalah, galau-galaunya ini anak Arisalah. Makanya kami ingin menunjukkan pesantren itu bukan kudel, pesantren itu bukan cuma gatelen, pesantren itu bukan cuma pacak deduk, di pesantren juga pacak bersaing galau-galaunya. Ini yang terakhir dari aku nak promosi dengan Arisalah. Kami juga nanti mengundang ibu-ibu galau. Tanggal 22 Oktober ada Maulid Nabi di Pesantren Modern Arisalah. Datang ibu, silaturahmi ke Pesantren Modern Arisalah. Sebelum itu nanti akan ada yang namanya sunatan massal. Ibu-ibu yang anaknya belum disunat, anaknya bukan bapaknya.
Agak ngaji bapaknya mah. Yang anaknya belum sunat datang mendaftar. Ibu-ibu yang nak donor darah, bapak donor darah datang ke Risalah. Ibu-ibu ada juga paket berbagi di situ. Mana berbagi 100.000 satu paket datang ke Risalah. Ibu-ibu nanti yang nak hadir, yang nak akikah, misalnya nak akikah di rumah ribet, nak pakai wajan, nak pakai taruh, nak pakai apa-apa, datang ke Risalah minta diakikahi. Ibu-ibu yang nak kata nak akikah, nak kata nak khintan, nak kata nak berbagi, sudah datang ke Risalah. Kita bareng-bareng dengerin ceramah sama makan kambing akikah wong lain. Kita sama-sama untuk menyenangkan hati Nabi, untuk bergembira dengan adanya Nabi. Karena zaman sekarang ini sudah hilang rasa cinta kepada Nabi. Zaman sekarang ini sudah sirna cinta dengan Nabi. Maka dari itu kita tingkatkan lagi. Ibu-ibu semangat ngajinya. Ibu-ibu semangat buat makanan untuk ngaji. Ibu-ibu semangat buat belajar Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak semangat semuanya untuk mendidik anaknya untuk senang dengan TPA, untuk senang dengan masjid. Aku senang walaupun ribut budak-budak ini, tapi mereka ada di masjid. Daripada mereka di luar nongkrong main game, lebih baik ribut di masjid, lebih baik tiduran di masjid. Maka dari itu, mungkin dari saya ini saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf juga karena sebentar, karena mengingat waktu, mengingat kondisi ibu-ibu sudah matanya berkunang-kunang, mulutnya menguap-nguap, kakinya selonjoran, badannya sudah bersender-sender. Itu tandanya akhir daripada ceramah saya. Billahil hidayah, wal taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.